Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur dan mengelola berbagai sumber daya perangkat keras komputer. Tugas utamanya mengelola perangkat keras, menyediakan antarmuka pengguna, dan menjalankan program aplikasi. Berdasarkan arsitektur komputer, sistem operasi monolitik memiliki satu file eksekusi besar yang berisi semua fungsi sistem operasi. Sistem operasi modular. Sistem operasi modular terdiri dari modul-modul independen yang dapat dimuat dan dieksekusi secara terpisah. Sistem operasi berlapis. Sistem operasi berlapis terorganisir menjadi lapisan-lapisan, dengan setiap lapisan menyediakan fungsi khusus. Berdasarkan jumlah pengguna, sistem operasi single user dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu. Berdasarkan tujuan pengguna, sistem operasi desktop dirancang untuk komputer pribadi dan workstation. Sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded secara khusus dirancang untuk digunakan dalam sistem tersemat, seperti perangkat IoT dan perangkat medis. Sistem operasi multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses dan menggunakan sistem secara bersamaan. Sistem operasi server. Sistem operasi server dioptimalkan untuk menjalankan aplikasi server dan mengelola sumber daya jaringan. Sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile dikostumasi untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Fungsi sistem operasi: mengelola perangkat keras. Sistem operasi mengatur penggunaan CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output lainnya agar komputer bekerja dengan efisien. Menyediakan antar muka pengguna. Sistem operasi menyediakan cara interaksi antara pengguna dan komputer seperti antar muka, grafis, atau baris perintah. Menjalankan program aplikasi. Sistem operasi mengatur kebutuhan sistem dan sumber daya untuk menjalankan program aplikasi. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan cara pengelolaan memori monolitik berlapis, berdasarkan cara pengelolaan proses monoprosesor, multiprosesor, berdasarkan cara interaksi dengan pengguna berbasis teks, berbasis grafis, berdasarkan cara pengelolaan proses. Monoprosesor memiliki satu CPU untuk menjalankan program pada satu waktu. Multiprosesor untuk dapat menjalankan beberapa program dan instruksi dalam waktu yang sama dengan beberapa CPU. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan cara interaksi dengan pengguna. Berbasis teks, pengguna berinteraksi antar muka, basis perintah, dan keyboard untuk memberikan instruksi pada komputer. Pengguna berinteraksi melalui antarmuka visual dengan icon, menu, dan mouse untuk memberikan instruksi pada komputer. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi yang sering digunakan. Komputer pribadi, Microsoft Windows, Mac OS, Linux. Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu Server. Perangkat server, Android, iOS, perangkat embedded Linux, FreeRTOS, KNX. Sistem operasi pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an. Sistem operasi ini relatif sederhana dan alat dapat menjalankan satu program dari satu waktu. Sering dengan perkembangan teknologi, sistem operasi juga semakin berkembang. Sistem operasi modern berjalan beberapa program media memiliki berbagai fitur canggih seperti dukungan untuk jaringan, keamanan, dan multimedia. Perkembangan teknologi terus berdiri dari sistem operasi dan mengikutnya beberapa jenis operasi yang lain ditemukan antara lain: 1. Sistem media rental team, 2. Sistem operasi distribusi, 3. Sistem operasi virtual, 4. Sistem operasi cloud. Jadi dari kesimpulan presentasi kita ini sistem operasi adalah perangkat lunak yang sangat penting untuk menjalankan komputer. Selain itu, sistem operasi juga memiliki berbagai fungsi seperti mengelola perangkat keras, menjalankan program aplikasi, dan mengelola sumber daya. Terdapat berbagai sistem operasi yang dapat dibedakan berdasarkan arsitektur komputer, jumlah pengguna, dan tujuan penggunaan. Dalam presentasi ini kita telah menjelaskan dunia sistem operasi dan pentingnya perangkat lunak ini dalam menjalankan komputer.
kita telah mempelajari berbagai fungsi sistem operasi dan jenis-jenisnya. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem operasi dan manfaat dalam teknologi komputer.